Hari ini, Selasa 18 Desember 2018, bertempatan di Atap Promotion, saya, Aryo Bimo Pratama, melakukan wawancara kepada Ferry Panjaitan mengenai visual history untuk memenuhi tugas nilai ujian akhir semester mata kuliah visualisasi sejarah. Menurut Ferry sendiri, apa sih yang dimaksud visual history itu? Oke, kalau simpelnya aja sih kalau visual history itu kayak kita itu ngerekonstruksi sejarah gitu. Yang dimana dulunya kan kita bahasnya itu tentang berkaitan tentang oral gitu ya, kajiannya, terus ntar ke literal, lalu ke visual gitu. Jadi menurut saya ini kayak rekonstruksi sejarah yang lebih modern gitu. Soalnya berkaitan dengan bagaimana ngerekonstruksi sejarah itu kita akan mengaplikasikannya kepada misalnya komik, video, film, atau gambar. Nah, itu sih sebenarnya simpelnya aja gitu. Begitu ya berarti jawaban dari Ferry mengenai visual history. Ya. Nah, menurut Ferry sendiri nih, bagaimana sih pendapat Ferry tentang materi visual history itu gitu? Kalau untuk materi sebenarnya bagus ya, dimana tantangan bagi sejarawan kedepannya gitu, kita harus bisa mengaplikasikan mata kuliah ini gitu, keahlian kita sejarah gitu untuk diketahui oleh orang-orang banyak gitu. Kalau kita misalnya cuma nulis di buku gitu, nulis di kertas kan itu udah ketinggalan zaman lah gitu. Sekarang kan kita bagaimana visual history ini jadi tonggak baru gitu untuk sejarawan, untuk mengembangkan ilmunya dan memasarkan ilmunya kepada halayak semua gitu. Itu sih intinya. Itu, oke. Nah, untuk visual history ini sebenarnya sesuatu itu kan pasti ada kelebihan, ada kekurangan kan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari visual history sendiri menurut Ferry gimana sih? Untuk kelebihan sih sebenarnya visual history ini bagus gitu untuk pengembangan ilmu, terutama ilmu sejarah ya. Jadi kita bisa menjangkau hal-hal yang mungkin orang nggak tahu gitu. Oh, ternyata sejarahnya ini kayak gini gitu, karena pengaplikasiannya kita ke dalam bentuk video, film, jadi orang-orang cepet tanggap terus ya lebih menjual sih sebenarnya. Kalau untuk kekurangan sendiri mungkin justru kekurangan dari sejarawannya yang mungkin belum mumpuni gitu dalam menggunakan teknologi berbasis digital itu sendiri sih. Jadi gimana sih caranya lah, pokoknya sejarawannya itu harus mengerti gitu akan teknologi untuk pengaplikasian visual history ini gitu. Berarti dari SDM-nya ya? Ya dari SDM-nya. Oke. Kan kita berkuliah di tentang visual history ini di Bandung Creative Hub ya. Nah, untuk Ferry sendiri, pengalamannya apa saja sih setelah mengikuti kuliah visual history di Bandung Creative Hub? Untuk pengalaman sih sebenarnya pengalaman yang sangat baik gitu ya. Soalnya kita udah bosen gitu ya di ruang kelas. Jenuh lah ya. Apalagi ruang kelas FIP kan tahulah gitu ya. Ya betul. Kurang ya sebenarnya nyaman sih, cuman kurang audionya buruk gitu. Ya oke. Ya, teknologinya masih jauh lah. Kalau untuk di BCA kan lebih nyaman. Terus audionya enak gitu. Jadi apalagi gitu ya, mata kuliah visual history yang sangat bergantung pada teknologi digital ya sangat available lah gitu untuk kuliah di BCA ini gitu sendiri gitu. Itu sih. Itu aja. Ya. Nah, yang terakhir, kritik untuk perkuliahan visualisasi sejarah atau visual history. Apa nih kira-kira dari Ferry? Kalau untuk saya sih sebenarnya udah bagus gitu ya. Tinggal mungkin saatnya bikin yang gebrakan baru sih, sesuatu yang lebih wow gitu. Nah selain itu sesuatu yang lebih wow-nya itu sih sebenarnya harusnya bisa berfungsi gitu atau berguna bagi masyarakat gitu. Misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengabdian masyarakat. Jadi
Dan konten-kontennya sih lebih bagus untuk sesuai dengan SDGs gitulah ya. Yang apalagi yang jadi program di Unpad sendiri sih, jadi lebih bagusnya kayak gitu sih sebenarnya. Oh, kayak gitu ya. Demikian wawancara yang saya lakukan kepada Ferry Panjaitan terkait visual history.